Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam saya curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kesempatan saya untuk duduk di hari ini untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, nama saya Novita Yusmaya Fadila. Saya dari kelas MA 23C06, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rizkon Herani. Di kesempatan pada hari ini saya akan melakukan presentasi, yaitu materi yang berjudul Iman kepada Qada dan Qadar. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama adalah makna qada dan qadar. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Qada secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Qada secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qadar merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Selanjutnya ada perbedaan qada dan qadar. Qada artinya menentukan atau memutuskan, sedangkan qadar memberi kadar, aturan, dan ketetapan. Lalu untuk qadanya ada segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Lalu untuk qadarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang mengimani qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi untuk makhluknya. Cara mengimani rukun iman keenam dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, mengenali dan memahami makna qada dan qadar. Yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati bahwa qada dan qadar adalah ketetapan Allah. Yang ketiga, melatih diri untuk bersikap sabar, tawakal, dan bersyukur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam takdir. Yang pertama ada takdir mubram, dapat diartikan sebagai ketetapan takdir yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku pencipta semesta dan tidak bisa ditawar lagi meskipun manusia itu telah memohon kepadanya. Contohnya yaitu ada kelahiran, jenis kelamin bayi, ciri fisik bayi, waktu kematian manusia, umur manusia, dan jodoh. Selanjutnya ada takdir yang kedua adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saja berubah, yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Di sini ada contohnya. Tony berkeinginan menjadi dokter. Apabila Tony berusaha keras, berdoa dan berbuat baik, maka keinginannya dapat tercapai. Selain itu, melalui perbuatan baik, percaya tidak percaya ternyata dapat mengubah takdir manusia. Misalnya, silaturahmi, menghormati orang tua, menghargai orang lain, memberikan santunan kepada anak yatim piatu, menolong sesama, dan lain-lain. Selanjutnya ada qada dan qadar, tanggung jawab manusia. Sebagai manusia muslim, kita wajib beriman kepada qada dan qadar, walaupun segala sesuatu telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, manusia mukmin diwajibkan berikhtiar dan berusaha mencapai segala yang dicita-citakan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang pertama itu ada yakin terhadap qada dan qadar dari Allah, karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis, artinya masuk akal. Apabila kita sulit memahaminya, hal tersebut berarti bahwa kita sendiri yang belum memiliki pemahaman secara menyeluruh mengenai hal tersebut. Yang kedua ada pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Yang ketiga, Allah tidak akan menyalahi hukumnya.
sunatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Selanjutnya yang keempat, kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita. Yang kelima, tidak boleh putus asa karena senantiasa husnuzon pada keadilan Allah. Dan yang keenam, mampu menyusun strategi khususnya dalam hal pekerjaan sehingga hasilnya efektif dan efisien. Yang terakhir adalah bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Baik, selanjutnya ada batas, qada dan qadar, dan pilihan manusia. Sekarang kita telah memahami bagaimana hubungan antara takdir dengan pengaruhnya terhadap keberhasilan dan kegagalan. Kemudian kita juga harus mengambil sikap wasatiyah atau posisi tengah, yaitu meyakini bahwa kehidupan berada di atas takdir Allah, tetapi Allah juga menyediakan pilihan-pilihan yang bebas dipilih oleh seorang hambanya. Namun perlu diingat segala pilihan dan keputusan yang kita ambil kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Manusia dianjurkan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh sesuatu dan menerimanya dengan ikhlas dan rasa puas disertai dengan keyakinan inilah takdir yang terbaik. Di sini tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin agar proses yang dijalani dapat mendatangkan keriduan Allah, dan apapun hasil yang diterima hendaklah selalu berprasangka baik kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu sesuai prasangka hambanya. Maka dengan ini kita dapat menyimpulkan bahwa hasil dari perjuangan kita, baik itu berupa kegagalan atau keberhasilan, dua hal tersebut adalah ranah Allah. Kita sebagai manusia fokuslah kepada usaha dan proses, karena disitulah medan juang kita. Tidak perlu khawatir dengan hasil akhir, baik itu keberhasilan atau kegagalan, semuanya berada dalam perencanaan Allah, dan Allah pasti akan memberikan takdir yang terbaik untuk kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah mengimani qada dan qadar. Yang pertama, dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Yang kedua, tidak membuat sombong atau takabur, karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas sedangkan kekuasaan Allah Maha Tinggi. Yang keempat adalah memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dikembalikan kepadanya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Baihaqi, yang dimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah qalam. Selanjutnya Allah berfirman, tulislah. Qalam menjawab, Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Tulislah takdir, ketentuan, segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tidak memiliki keyakinan dan demikian dalam kondisi tidak beriman pada takdir, maka ia bukan bagian dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi dan Baihaqi. Maksud, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pula ridha terhadapnya. Alif kena sabar dan ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji Alif, sama ada Alif sabar dan ridha ataupun indah. Semua ini pasti ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya apa, cikgu? Contohnya macam tadi, Alif mau jadi juara tetapi dapat tempat ketiga. Jadinya Alif perlu ridha dan bersyukur dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ada hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi pahala dan balasan baik. Demikian presentasi saya kali ini dengan materi iman kepada qada dan qadar. Semoga ilmunya dapat dipahami dan bermanfaat, dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan.
karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.